Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'ama lana bil imani wal islam wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa maulana wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi ajmain, amma ba'du. Segenap kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Di pagi hari ini di Masjid Sabilul Muttaqin kami akan menyampaikan keutamaan melakukan wudhu yang kami dapatkan, keutamaan daripada wudhu itu dari hadis-hadis yang akan saya bacakan. Biridha'i ta'ala wa li syafa'ati Rasulillah wa bi karamatil awliya wa li daf'il bala al-hasil maqasidana al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baiti ajmain. Wa ila habarati ruhi sultanul awliya sahamtil qadiri jalani qaddasallahu sirah. Wa ila habarati arwahi jamil anbiya wal mursalin. Thumma syahada'i wal ulama'i wal awliya'i was salihin wa ilal malaikatil muqarrabin wa ila jami' ahli mufassirin wal muhaddithin wa ila habarati arwahi abaina wa ummahatina wa ajdadina wa masyayikhina wa li jami'il mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Sallallahu wa lahumul fatihah. A'udzu billahi minash Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Imam Ahmad dan Imam Muslim serta Ahlu Sunan telah menceritakan dari Uqbah ibnu Amir yang menceritakan, dahulu kami mendapat tugas untuk mengembalakan ternak unta, maka datanglah giliranku. Pada sore harinya ketika aku hendak mengandangkan ternak unta, aku berjumpa dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang sedang berdiri dan berbicara kepada orang-orang. Sabdanya yang sempat ku dengar ialah, Mamin muslimin yatawadda'u fayuhsina wudu'ahu thumma yaqumu fayusalli rak'ataini muqbilan 'alaihima biqalbihi wa wajhihi ila wajabat lahul jannah. Mamin muslimin yatawadda'u, tidaklah sekali-kali seorang muslim melakukan wudunya, fayusinu wudu'ahu dengan baik, tsumma yaqumu fayusalli rak'ataini muqbilan, dan kemudian sholat 2 rakaat dengan menghadapkan sepenuh hati, dan sholat 2 rakaat dengan menghadapkan
dengan menghadapkan alaihima terhadap keduanya biqalbihi dengan sepenuh hati wa wajhihi dan dirinya kepada Allah ila wajabat lahul jannatu melainkan surga merupakan suatu keharusan baginya. Mami muslimin tidak sekali-kali seorang muslim yatawadau melakukan wudunya ayusinu lantas memperbagus wudunya orang muslim itu. Cuma kemudian yakumu berdiri fayusolli lantas sholat rakaat ini 2 rakaat mubilan dengan menghadapkan alaihima terhadap keduanya biqalbihi dengan sepenuh hati wajihi dan dirinya kepada Allah illa wajabat lahul jannatu melainkan surga merupakan suatu keharusan baginya. Lalu aku berkata, alangkah baiknya hadis ini. Tiba-tiba ada seseorang yang ada di hadapanku berkata, hadis sebelumnya jauh lebih baik daripada yang ini. Ketika aku lihat ternyata dia adalah Umar radhiyallahu anhu. Maka Umar radhiyallahu anhu mengatakan bahwa dia telah melihat kedatanganku tadi. Lalu dia menceritakan hadis yang dimaksud yaitu maminkum min ahadin yatawaddu ayabluhu au fayusbihul wudu'a yaqulu asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ila futihat lahu abwabul jannati samaniyati yadkhulu min ayyihima sa'a. Tidak sekali-kali seorang di antara kalian melakukan wudhu lalu ia melakukan wudhu dengan penuh kesungguhan atau dengan sempurna kemudian mengucapkan doa berikut, aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah hamba dan utusan Allah, melainkan dibukakan baginya semua pintu surga yang 8. Dia boleh memasukinya dari pintu manapun yang disukainya. Demikianlah menurut lafal Imam Muslim. Malik meriwayatkan dari Suhail ibnu Abu Saleh dari ayahnya dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, "Idza tawadda'a al-'abdul muslimu awil mu'minu wa ghasala wajhahu kharaja min wajhihi kullu khati'atin nadhara ilaiha bisayyi nayihi malma'i aw ma akhirin qadril ma'i Faidha hursala yadayhi kharaja min yadayhi kullu khati'atin sadha yadahu malma'i aw ma akhirin qadril ma'i Faidha hursala rijlaihi kharajat kullu khati'atin masad hari rijlahu malma'i aw ma akhiri qadril ma'i hatta yahruja tafiyan minadunub. Apabila seorang hamba muslim atau mukmin melakukan wudhu lalu ia membasuh wajahnya, maka keluarlah dari wajahnya semua dosa yang diakibatkan dari pandangan ketika matanya bersamaan dengan air atau bersamaan dengan tetesan terakhir dari airnya. Dan apabila ia membasuh kedua tangannya, maka keluarlah dari kedua tangannya semua dosa yang telah dilakukan oleh kedua tangannya bersamaan dengan air atau bersamaan dengan tetesan terakhir airnya. Dan apabila ia membasuh kedua kakinya, maka keluarlah
semua dosa yang dijalani oleh kedua kakinya bersamaan dengan air mata, air atau bersamaan dengan tetesan terakhir airnya hingga ia selesai dari ulunnya dalam keadaan bersih dari semua dosa. Imam Muslim merupakan hadis itu dari Abu Thalib, dari Ibnu Wahab, dari Malik dengan lafal yang sama. Ibnu Jarir mengatakan telah menceritakan kepada kami Abu Quraib, telah menceritakan kepada kami Mu'ayyah, Ibnu Hisam dari Sufyan, dari Mansur, dari Salim Ibnu Abdul Jad, dari Ka'ab Ibnu Murrah yang menceritakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Ma min rajulin yatawadda'u wa yaghsilu yadayhi aw bira'aihi illa kharajat khatayahu minhuma wa idza ghasala wajhahu kharajat khatayahu min wajhihi wa idza masaha ra'sahu kharajat khatayahu min ra'sihi wa idza ghasala rijlaihi kharajat khatayahu min rijlaihi." Mamin rajulin, tidak sekali-kali seorang laki ya tawallahu melakukan wudu, fayughsilu lantas ia membasuh yadaihi kedua tangan, kedua tangan atau birongaihi kedua lengannya, illa melainkan kharajat keluar khatayahu minhuma semua dosa dari kedua tangannya, faida dan apabila ghasala ia membasuh wajahnya kharajat maka keluarlah khatayahu min wajhihi semua dosanya dari wajahnya, faida masaha dan apabila ia menyapu atau mengusap ra'sahu kepalanya, kharajat maka keluarlah khatayahu min ra'sihi dosa-dosanya dari kepalanya, faida ghasala maka apabila membasuh rijlaihi kedua kakinya, kharajat keluarlah khatayahu dosa-dosanya mirrijlaihi dari kedua kakinya. Demikianlah menurut lafal yang ada pada Ibnu Jarir. Imam Ahmad meriwayatkan hadis di atas yang sudah saya bacakan tadi dari Muhammad Ibnu Ja'far, dari Syu'bah, dari Mansur, dari Salam, dari Murrah Ibnu Ka'ab atau Ka'ab Ibnu Murrah As-Sulami dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang telah bersabda, "Wa idza tawadda al-'abdu wa ghasala yadayhi kharajat khatayahu min baini yadayhi wa idza ghasala wajahu kharajat khatayahu min wajhihi wa idza ghasala bira'aihi kharrat khatayahu min bira'aihi wa idza ghasala rijlaihi kharrat khatayahu min rijlaihi wa idza tawadda'u dan apabila Faidza tawaddu'al ngabdu dan apabila seorang hamba melakukan wudu, faghsala lalu membasuh yadaihi kedua tangannya, kharajat khotayahu maka keluarlah semua dosanya
Mimpi yadahi dari celah-celah tangannya. Wa idza ghasala dan apabila ia membasuh wajahnya kharajat yahu min wajhi maka keluarlah semua dosa dari wajahnya. Wa idza dan apabila ghasala ia membasuh diraihi kedua lengannya kharat maka bergugurlah yahu min diraihi semua dosanya dari kedua lengannya. Wa idza ghasala dan apabila ia membasuh rijlaihi kedua kakinya kharat maka bergugurlah khatayahu semua dosanya min rijlaihi dari kedua kakinya. Subah mengatakan bahwa dalam riwayat ini tidak disebutkan mengusap kepala. Sanad hadis ini mempunyai predikat sahih. Ibnu Jarir meriwayatkan melalui jalur Samar Ibnu Atiyah dari Sa'id Ibnu Hausah dari Abu Umamah bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, "Man tawaddoa wa ahsanal wudu'a tsumma qama ila sholati kharajat dunubuhu min sam'ihi wa basarihi wa yadaihi wa rijlaihi." Man barang siapa tawaddoa yang melakukan wudhu fasana lantas memperbaguskan al-wudhu'a wudhunya summa kemudian qama berdiri ila sholati untuk mengerjakan sholat kharajat maka keluarlah dunubuhu semua dosanya min sam'ihi dari telinganya wa basarihi dan kedua tangannya wa basarihi dan matanya wa yadaihi dan kedua tangannya wa rijlaihi dan kedua kakinya. Imam Muslim meriwayatkan hadis itu di dalam kitab sahihnya melalui hadis Yahya Ibnu Katsir dari Zaid Ibnu Salam dari ayahnya yaitu Mansur dari Abu Malik Al-Asy'ari bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, "At-tuhuru satrul iman, walhamdulillahi tamlaul mizan, wa subhanallahi wallahu akbar tamla'u ma baina sama'i wal ard wa saumu junnatun wa sabru diyaun wa sadaqatu burhanun wal qur'anu hujjatun laka wa 'alaika kullu nasi yaghdu wa ba'inun nafsahu wa mutikuha aw mubikuha. At-tuhuru melakukan bersuci ya, at-tuhuru bersuci. Satrul imani adalah sebagian dari iman. Walhamdulillah dan bacaan alhamdulillah dan bacaan hamdalah. Tamla'u memenuhi al-mizana timbangan amal kebaikan. Subhanallahi wallahu akbar dan bacaan Subhanallah dan Allahu Akbar tamla'u memenuhi ma baina sama'i wal ardi apa yang ada antara langit dan bumi. Wasaumu dan puasa junatun adalah tameng. Wasabru dan sobar diaun adalah cahaya. Wasodaqatu dan sodaqah burhanun adalah bukti. Wal Qur'anu dan Al-Qur'an itu hujjatun menjadi hujjah laka bagi kamu atau ngalaika hujjah yang berbalik terhadap dirimu. Kulun nasi semua orang yahdu faba ingun nafsahu
mengarah kepada menjual dirinya, pamawati kuwa awamu bikuwa, maka kemerdekaannya atau membinasakannya. Di dalam kitab Sahih Muslim disebutkan oleh riwayat Salama Ibnu Harab dari Mus'ab Ibnu Sa'ad dari Ibnu Umar yang menceritakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, la yaqbalullahu shadaqatan min hululin wala salatan bighairi tahurin. Allah tidak mau menerima sedekah atau zakat dari hasil korupsi dan tidak pula mau menerima sholat tanpa bersuci atau wudhu. Abu Daud At-Tayalisi mengatakan telah menceritakan kepada kami Syu'bah dari Qatadah. Ia pernah mendengar Abu Malih Al-Huzali menceritakan hadis dari ayahnya bahwa ayahnya pernah bersama Rasulullah SAW di suatu rumah. Lalu mendengar Rasulullah SAW bersabda, Innallaha la yaqbalu sholatan min ghairi tahurin wala sadaqatan min hululin. Sebenarnya Allah tidak mau menerima sholat tanpa bersuci dan tidak pula mau menerima sedekah atau zakat dari hasil korupsi. Sekian dulu kaum muslimin dan muslimat, kami dalam menyampaikan keutamaan dari melakukan wudhu. Semoga dengan saya menyampaikan hadis-hadis yang menyampaikan keutamaan wudhu, kita bertambah hati-hati, kita bertambah memperbagus dalam wudhu. Dan dari hadis-hadis tadi, kita lantas mendapatkan ilmu perbuatan-perbuatan yang dilakukan dalam wudhu, ya. Kemudian bacaan apa yang dibaca setelah wudhu itu, karena hadis tadi kita menjadi tahu bahwa ada bacaan yaitu asyhadu an la ilaha illallah, ya, wa asyhadu anna muhammadan abduhu rasuluh. Allahumma jalni minat tawabina, Allahumma jalni minal mutatahhirin, ya. Dari hadis-hadis lagi kita tahu bahwa kita menjadi tahu dengan pengertian dari hadis tadi, kita insya Allah mau melakukan zikir, ya, mau melakukan zikir, mau melakukan zikir, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Karena membaca alhamdulillah itu adalah memenuhi timbangan amal kebajikan. Karena membaca subhanallah dan Allahu akbar itu memenuhi antara langit dan bumi. Dan dengan hadis ini kita akan tahu bahwa puasa adalah tameng, sabar adalah penerang atau cahaya. Sedangkan sedekah adalah burhan, bukti. Bagaimana halnya tentang membaca Al-Quran? Bagaimana dengan halnya Al-Quran? Al-Quran sebagai hujah bagi kamu atau berbalik terhadap dirimu. Ya.